berkaitan dengan piutang. Oleh karena itu, ada banyak selentingan di luar dari mahasiswa yang karena mendengar opini yang kurang jelas, sehingga melempar opini berikutnya, melempar statement yang kurang nyaman di telinga masyarakat kampus Poltekkes, dan ada juga yang informasinya sampai ke pusat, dan perlu kami sampaikan juga bahwa memang pusat bisa mendengar suara itu, tetapi tetap dikonfirmasi kebenarannya ke Poltekkes. Nah, tugas kami sebagai pengelola menyampaikan informasi ini dengan baik dan benar, dan menyampaikan beberapa kebijakan yang diambil oleh pimpinan Poltekkes berkaitan dengan piutang Poltekkes dan juga berkaitan dengan persiapan PBM. Ya. Ini yang hadir di sini dengar suara saya semua, angkat tangan kalau. Ini mana Putri ini? Putri mana mukanya? Krisdom, mana mukanya ini? Juan, Zulfa, mana mukanya? Nggak kelihatan. Ya. Zulfa Ide, sudah. Putri Ratnasari, yang adiknya Desi Ratnasari ini gimana? Ya, Mana wajahnya? Pak. Ya, belum mandi? Sudah, Bapak. Ya, saya lanjutkan bahwa ini informasi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan masalah yang tingkat 1 hadapi atau persiapan. Coba angkat tangan dulu, yang mana? Yang di rumah, yang ada di rumah sekarang angkat tangan. Yang di rumah, tidak di tempat kos. Ya, ini yang di rumah. Yang di Manado, yang ada di Manado coba angkat tangan. Yang ada di wilayah Kota Manado, 1, 2 orang. Berarti 3. Oke. Nah, oke. Jadi mohon untuk disampaikan ke teman-temannya beberapa hal yang Bapak akan sampaikan, karena teman-teman Anda tidak bergabung. Ini link kan sudah disampaikan. Waktu kita sudah setengah jam, waktu kita sudah habis, jadi perlu saya sampaikan, saya lanjutkan tadi, bahwa yang pertama adalah berkaitan dengan asrama. Ya. Berkaitan dengan asrama, yang kemarin jadi masalah adalah belum dibayarnya asrama. Ya. Jadi yang jurusan tahu adalah yang ada di asrama. Ya. Kalau yang tidak tinggal di asrama itu adalah kebijakan langsung atau urusan langsung dari pimpinan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa setelah COVID itu masih tetap atas kebijakan dari pimpinan itu diberi kebijakan membayar 50%. Catat ya, semua catat. Membayar 50% di asrama dari April sampai Juni, iya kan? April sampai Juni kan? Sampai Juni. Kalau di bawah itu masih sebelum Maret itu dan Februari Maret kalau ada tunggakan itu masih tetap dibayar full. Itu yang pertama. Kemudian 50% untuk April dan Juni dan tidak diberi kebijakan untuk tidak membayar sekaligus. Tetapi kalau bisa membayar sekaligus silakan 50%. Ya. Jadi berarti 3 kali 50%, yaitu April, Mei, Juni. Ya. Bisa didengar Putri, bisa dengar? Bisa, Bapak. Oke, ya, saya lanjutkan. Ya. Untuk asrama bisa dicicil sampai Oktober, ya. Jadi kalau yang mau cicil itu akan mengisi form yang akan disampaikan oleh bagian kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa. Itu yang untuk asrama. Ya, supaya tidak ada komunikasi atau informasi yang kurang jelas, saya perlu jelaskan di sini bahwa untuk April sampai Juni dibayar 50% dan bisa dicicil sampai Oktober dengan catatan mengisi form yang linknya nanti akan dibagikan oleh bagian kemahasiswaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, UKT genap, UKT semester genap, ya ini yang sudah lewat ya, bukan yang ganjil, yang yang akan ke depan ini.
semester genap ya. Jadi saya ulangi, UKT untuk semester genap wajib lunas semua. Mohon untuk teman-teman mahasiswa untuk mencatat, wajib lunas semua. Untuk semester ganjil ya, untuk semester ganjil yang akan dibayar sampai tanggal paling lambat kalau nggak salah tanggal 17 Juli ini, itu bisa dicicil, diperhatikan, didengar baik-baik, bisa dicicil. Jadi yang untuk semester genap itu harus dibayar lunas karena sudah lewat. Dan untuk semester ganjil, semester depan ini, semester 3 untuk Anda, itu bisa dicicil. Tetapi cicilnya hanya sampai bulan Oktober. Nominalnya harus ditentukan oleh mahasiswa sendiri dalam form yang akan diisi. Tetapi bagi mahasiswa yang akan melunasi, ya, Reza bisa dengar? Oke. Bisa. Ya, jadi tapi yang mahasiswa yang akan melunasi satu kaligus, baik asrama yang piutang tadi, kemudian yang SPP atau UKT-nya yang akan dibayar semua, tidak perlu mengisi form, ya, formulir. Jadi saya sarankan kalau sudah dikasih orang tua uangnya, jangan ambil kesempatan, oh bisa dicicil. Tapi kalau sudah bisa dilunasi, langsung dilunasi saja. Yang menyicil itu karena kebijakan dari pimpinan karena imbas dari COVID ini, maka diberi keringanan kepada mahasiswa untuk yang seharusnya UKT, ya, yang seharusnya UKT, ya, dibayar satu kali, diberi cicilan sampai Oktober. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk semester genap wajib lunas, karena itu akan menjadi dokumen untuk Anda kontrak kuliah. Kemudian juga yang akan menyicil untuk semester ganjil itu harus mengisi form, karena form itu juga harus menjadi dokumen penyerta di dalam mendaftar untuk registrasi PBM untuk semester ganjil. Ya, itu ya. Dan ini yang penting yang saya harus sampaikan kepada mahasiswa terkait dengan proses pembayaran UKT dan piutang asrama. Yang kedua, bahwa disarankan kepada mahasiswa terkait dengan masih tingginya kasus COVID-19, maka disarankan kepada mahasiswa yang sudah mendaftarkan nomor handphone untuk paket data, tidak mengganti nomor handphonenya. Ya, kalau mengganti maka tidak ada jaminan untuk mendapatkan paket dari direktorat karena Poltekkes sudah memasukkan nomor itu ke Telkom. Kaitannya dengan paket ini, maka yang bisa terakomodir adalah nomor Telkom, ya, nomor dari Telkomsel. Ya. Kalau kartu Halo sampai sekarang belum ada kerjasama dengan Poltekkes. Nah, jadi mohon untuk tidak mengganti nomor yang sudah dimasukkan kemarin dan untuk memudahkan atau untuk mendapatkan proses pemberian bantuan pulsa yang sementara, paket data yang sementara diupayakan untuk dikontrak kembali oleh Poltekkes dan Telkom. Mengapa pulsa data masih harus dimasukkan? Karena sudah disampaikan pimpinan sampai pada mid semester, ya, sampai dipastikan bahwa sampai pada mid semester proses perkuliahan masih daring. Nah, ada masalah yang muncul ketika banyak mahasiswa yang tidak ikut kuliah karena masalah jaringan. Nah, ya, karena banyak tidak ikut kuliah, maka banyak yang tidak tuntas mata kuliahnya dan banyak yang tidak lulus. Oleh karena itu, berkaca dari pengalaman yang kemarin karena sudah proses kuliah berjalan dan kemudian ada kasus pandemi, maka untuk semester ganjil tidak ada lagi istilah masalah jaringan. Kalau memang di kampung atau di rumah Anda itu jaringan bermasalah, maka upayakan dalam proses dalam waktu sebelum kuliah itu sudah ada di lokasi jaringan yang bagus. Kalau memungkinkan datang ke Manado, ya. Kalau memungkinkan datang ke Manado, karena nanti ada
hal-hal atau ada rencana yang setelah mid semester itu akan dilakukan perkuliahan dalam kelas, karena 100% perkuliahan tidak mungkin dilakukan secara daring. Itu penyampaian dari pimpinan. Jadi ada persiapan setelah mid, ada perkuliahan di kantor, di kampus, dengan melakukan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang di tempat tinggalnya bermasalah dengan masalah jaringan, maka mohon untuk mengantisipasi itu sebelum perkuliahan dimulai. Ya, mohon ini disampaikan kepada teman-teman yang belum sempat bergabung. Kemudian untuk perkuliahan, jadi mohon untuk semua mahasiswa satu angkatan itu membuat grup, dan untuk perkuliahan nanti akan ada grup kelas atau grup mata kuliah untuk memudahkan koordinasi sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Jadi nantinya di dalam HP kalian itu ada sejumlah grup tambahan sesuai dengan kebutuhan proses perkuliahan. Ya. Jadi mohon itu dicatat dan disampaikan ke temannya yang lain supaya tidak ada lagi simpang siur informasi berkaitan dengan pembayaran asrama, pembayaran SPP, kemudian PT ini, kemudian bagaimana mekanisme perkuliahan. Untuk jelasnya nanti perkuliahan setelah selesai registrasi, maka model perkuliahan akan disampaikan melalui grup, ya. Karena setelah rapat pengelola yang mungkin dilaksanakan minggu depan, itu akan ada penyampaian ke mahasiswa untuk proses perkuliahan. Ya, jadi mohon untuk tetap stay di, tetap mendapat akses informasi dari kampus. Ya, nanti di sini kalau berkaitan dengan kemahasiswaan silakan Ibu Ketut dan menghubungi Ibu Ketut, atau bagian akademik silakan menghubungi Ibu Nina dan Dewi, Ibu Dewi, ya. So Ibu Ketut, so lupa. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mau bertanya, silakan langsung. Pak, mau bertanya Pak. Silakan yang mau bertanya. Ada Pak yang bertanya. Ya, silakan. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan asrama, ya, jadi yang saya sampaikan adalah mahasiswa yang tinggal di asrama itu menjadi kebijakan atau menjadi tanggung jawab jurusan untuk menyampaikan. Yang tidak tinggal di asrama itu bukan ranahnya Kajur untuk menyampaikan atau jurusan untuk menyampaikan, karena itu koordinasi langsung ke kantor pusat. Ya. Nah, kemudian berkait dengan asrama yang bulan April sampai Juni itu atas kebijakan pimpinan diberi kesempatan untuk membayar 50%, ya, untuk bulan April sampai bulan Juni 2020, ya. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembayaran 50% itu bisa dicicil sampai batas waktu bulan Oktober. Tapi kalau misalnya bisa dilunasi, lebih baik dilunasi, ya, supaya tidak menjadi beban ke depan. Pas ada uang diselesaikan, ya. Suryani ini ada orangnya nggak ya? Suryani Paturusi mana? Jangan-jangan dia belum mandi, nggak muncul dia. Ya, saya lanjutkan. Kemudian untuk semester, kalau ada tunggakan semester genap, ya semester 2, ya, itu
wajib diselesaikan. Untuk sampai semester 2 wajib diselesaikan. Yang UKT, mengerti maksudnya? Ya, Irma dapat dengar? Irhamna, Bayan, dapat dengar? Oke. Ada Bapak. Ya. Tetapi, ya saya lanjutkan. Tetapi untuk UKT, uang semester ya, untuk UKT semester ganjil, yaitu di semester 3, itu dapat dicicil bersama dengan uang asrama. Ini kebijakan diambil oleh pimpinan berkaitan dengan adanya kasus COVID yang membatasi atau membatasi aktivitas kita untuk bekerja sehingga berpengaruh kepada penghasilan orang tua, sehingga ada kebijakan bisa dicicil sampai bulan Oktober, sorry. Jadi saya ulangi, untuk asrama April sampai Juni dibayar 50%, dan UKT untuk semester ganjil ya, itu bisa dicicil sampai bulan Oktober. Nah, dicicil sampai bulan Oktober dengan catatan akan mengisi formulir yang linknya nanti disampaikan oleh Ibu Ketut kepada kalian semua. Ya, ada link yang akan diisi untuk mencicil itu. Tetapi kalau sudah ada dana, kalau sudah ada dana atau sudah ada uang, sebaiknya dilunasi. Kalau mereka yang sudah melunasi, maka form tadi, surat pernyataan tadi, yang linknya nanti akan dibagikan, itu tidak perlu diisi. Jadi yang mengisi link adalah mereka yang akan melakukan cicilan. Jadi link itu adalah pernyataan cicilan dan sekaligus untuk mengetahui berapa cicilan yang dibayar per bulannya. Jadi ada tenornya kalau di situ. Nah, itu yang berkaitan dengan UKT ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk UKT semester depan ini bisa dibayar cicil, tetapi harus mengisi form. Yang mau melunasi langsung dibayar dan tidak perlu mengisi form. Nah, form nanti bukti pembayaran itu menjadi dokumen untuk kontrak mata kuliah, ya. Jadi orang minta mau bayar gimana, mau berapa bayar Juli, Agustus, September, Oktober, tetapi ada form yang diisi dan disampaikan ke kampus bahwa saya sudah bayar dan sudah membuat pernyataan sekian per bulan saya mau bayar, itu yang menjadi bukti nanti, ya, untuk kontrak mata kuliah. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau ada pertanyaan nanti saya kasih kesempatan. Yang berikutnya bahwa sesuai dengan edaran dari pimpinan, maka hampir dipastikan sampai mid semester kita masih daring. Kita upayakan ada perkuliahan di dalam kelas, terutama kalau praktek, karena akan susah untuk memperoleh kompetensi dengan baik kalau hanya daring. Nah, walaupun nanti tim dosen akan berusaha untuk membuat video untuk praktikum nanti. Tetapi saya sampaikan di sini, hampir dipastikan sampai mid semester kita masih daring. Nah, ada masalah ketika perkuliahan secara online. Tapi itu kita maklumi karena proses PBM sudah berjalan, kemudian ada kasus COVID. Masalahnya apa? Dari semua jurusan sangat banyak mahasiswa yang tidak ikut kuliah. Sangat banyak. Alasannya apa? Alasannya jaringan. Ya. Dan itu kita maklumi karena proses ini proses perkuliahan ini berjalan, kemudian ada COVID, ya. Tetapi untuk semester depan tidak ada lagi alasan, mohon dicatat semua, ya. Gary dapat dengar? Dapat. Halo Gary, dapat dengar? Ada Pak, dapat dengar Pak.
Halo? Angkat tangan yang bisa dengar suara saya. Angkat tangan yang bisa dengar suara saya. Mahasiswa, angkat tangan yang bisa dengar suara saya. Oke, ya. Saya lanjut. Oke, baik. Ya, baik, saya lanjut. Nah, karena sampai di mid semester nanti masih kuliah daring, maka kita sudah melakukan antisipasi. Persiapannya kita sudah harus lakukan. Kalau Anda tinggal di luar, di kampung, kalau jaringannya bagus tidak masalah. Tetapi kalau misalnya jaringannya tidak bagus, sudah boleh mengantisipasi untuk mendekat ke kampus dengan jaringan yang lebih baik. Sekaligus juga mempersiapkan ketika ada pertemuan dengan dosen di kampus atau perkuliahan di kampus, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, kami sampaikan bahwa mahasiswa yang sudah mendaftarkan nomor HP-nya untuk bantuan paket data agar tidak menggonta-ganti nomor, ya. Jangan mengganti nomor yang sudah didaftar. Kalau Anda mengganti nomor yang sudah didaftar kemarin, maka tidak ada jaminan bahwa Anda akan terdaftar lagi. Karena itu perlu waktu untuk pengusulan. Kecuali yang belum mendaftar, itu masih tetap diupayakan untuk didaftarkan. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut kuliah. Tujuannya apa? Supaya perkuliahan berjalan dan tidak ada alasan bahwa tidak ikut kuliah karena paket habis, karena jaringan jelek. Ya. Kalau misalnya ada yang dari Manado bisa bawa jaringan ke kampung, ya bisa, silakan. Tapi kalau tidak bisa bawa, silakan datang ke dekat ke kampus di Kota Manado. Ya, itu berkaitan dengan perkuliahan. Jadi mohon untuk diperhatikan persiapan itu. Jadi dua hal penting, ya, yaitu pertama UKT bisa dicicil. Tapi kalau bisa dilunasi, silakan dilunasi, dan bukti registrasi itu menjadi dokumen untuk melakukan registrasi. Jadwal perkuliahan akan disampaikan setelah ada rapat akademik, tetapi sampai mid semester kita masih akan kuliah daring dan sementara diproses untuk bantuan paket data. Dan diharapkan tidak mengganti nomor HP, karena akan jadi masalah nanti. Dan tidak ada lagi alasan dari mahasiswa tidak ikut kuliah karena masalah jaringan. Ya. Kemudian, yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan, silakan koordinasi dengan Ibu Ketut. Dan bagian akademik untuk registrasi, silakan koordinasi dengan Ibu Ina. Untuk informasi yang lebih jelas atau yang lebih intens nanti ke Ibu Nina dan Ibu Ketut berkaitan dengan persiapan kita. Ada nanti rencana untuk sistem kuliah kita apakah di blok atau sesuai dengan jadwal nanti. Tetapi perkuliahan biasa sesuai dengan jadwal. Tetapi itu nanti akan disampaikan setelah rapat akademik dilakukan. Karena kami juga di jurusan masih menunggu edaran dari pimpinan untuk selanjutnya kami breakdown di jurusan atau kita tindak lanjut di jurusan. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan perkuliahan, dan mohon untuk persiapan perkuliahan ini saya lanjutkan sedikit agar semua mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Jadi silakan membuat grup mata kuliah, ya. Nanti koordinasi dengan dosen, setiap mata kuliah kan PJ-nya ada. Nah, tetap seperti itu, walaupun daring, tetapi proses administrasinya, perkuliahannya, apakah kita nanti sistem paket atau sesuai dengan jadwal biasa, akan ikut seperti itu. Karena salah satu masalah juga yang lalu adalah termasuk saya sendiri, itu ada banyak perubahan jadwal. Karena ketika dihubungi, bisa enggak kuliah hari ini? Belum bisa, Pak.
Nah, kita pindahkan kapan bisa, akhirnya pindah sampai malam. Nanti di semester berikut, tidak ada lagi pemindahan itu. Nanti kita akan buat jadwal kuliahnya sesuai dengan jadwal yang dialokasikan oleh pengelola dari jurusan. Jadi tidak semena-mena ditunda, oh nanti sore, oh nanti malam. Karena kan kita di rumah, semua siap, ya kan? Yang perlu tinggal fasilitas. Kalau fasilitasnya sudah oke, jaringannya oke, berarti kita bisa lanjut. Ya, itu untuk sementara saya penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya untuk mahasiswa, atau masih ada tambahan dari teman-teman pengelola? Pak Suwarja, barangkali ada tambahan Pak Suwarja? Sudah Pak, tidak ada lagi. Sudah. Halo Pak Suwarja? Ya. Ya, masalah nanti Pak, untuk perkuliahan, terutama masalah distribusi mata kuliah yang akan dikontrak itu nanti setelah jadwal keluar, kemudian nanti di-share oleh akademik. Yang semester 3, semester 1, 3, 5. Nanti satu kali setelah jadwal keluar dan distribusi mata kuliahnya nanti. Oke, itu aja. Oh, iya, Pak. iya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Wadia sudah menambahkan. Oke. Kemudian selanjutnya kalau ada mahasiswa yang mau bertanya terkait dengan terkait dengan penyampaian Bapak tadi, kalau ada bertanya silakan. Langsung saja aktifkan speakernya. Ada pertanyaan, teman-teman mahasiswa? Pak Usul, saya lihat ada beberapa orang mahasiswa yang ada orang tuanya. Siapa tahu ada orang tuanya yang bisa. Iya, silakan. Ya, kan memang undangannya disampaikan mahasiswa. Ini saya lihat ada beberapa orang yang didampingi orang tuanya. Silakan kalau ada orang tua yang ingin bertanya, silakan. Selamat siang, Pak Kajur. Boleh minta kejelasan? Halo? Pak Kajur? Pak Kajur? Pak Kajur? Pak Kajur? Iya, Pak Kajur. Pak Kajur. Halo, Pak Kajur. Pak Kajur. Pak Kajur, Iya. yang sudah keluar, Pak. Nggak ada Pak Kajur. Iya, sudah keluar. Oh. Mungkin ada masalah. Oh, bukan tidak ada masalah, justru kan untuk pertanyaan. Bukan Pak, mungkin enggak masalah jaringan Pak, masalah jaringan Pak, masalah jaringan. Pak Kajurnya sudah keluar, masalah jaringan. Iya. Jaringan Pak. Oh, jaringan, masalah jaringan ya. Jadi sudah jadi bukan bertanya, kejelasan. Ada Kaprodi Pak, ada Kaprodi. Ada Kaprodi. Oh. Pak Kaprodi. Ayo, silakan Pak Agus. Pak Warja. Ya, silakan.
ada penjelasan tadi. Itu yang asrama itu dibayar 50% kan? Iya, iya, betul. Nah, asrama kan ada dua. Iya. Asra dan Rama toh. As itu bertalian dengan rumahnya, Ramanya bertalian dengan makanan. Iya kan Pak? Iya, Nah, iya, iya. yang mereka bayar pasan. Rumahnya atau makannya. Itu karena asrama ada dua. As dan Rama. Jadi bertalian dengan dua, satu bertalian dengan rumahnya, satu bertalian dengan makannya. Nah, itu yang mesti ada kejelasan. Supaya jangan tumpang tindih dari mahasiswa. Karena mahasiswa kita, mereka tidak mau bertanya. Tapi di luar kadang-kala dia suka, ya kasih tahu lah. Jadi sebenarnya diharapkan mahasiswa pada kesempatan ini bertanya. ASI kan hanya daring. Daring kan berarti cuma dalam jaringan. Ya. Kalau cuma dalam jaringan kan tidak apa-apa. Paling Pak terjaring. Jadi saya sangat mengharapkan komentar dari mahasiswa. Dan tadi kebetulan bilang ada orang tua. Sangat baik. Karena mahasiswa kita umumnya belum bekerja. Jadi sumbernya dari orang tua. Jadi barangkali diharapkan dari orang tua untuk menyampaikan beberapa pertanyaan supaya jelas, supaya tidak ada yang prasangka atau Halo. prasangka. Halo. Iya. Halo. Halo, iya. Halo. Udah bisa Pak? Ya, Halo. Pak Kajur sudah masuk. Ya, Pak. Pak. Pak Kajur sudah masuk. Sudah ada Oh. Pak Kajur. Ya. Iya. Minta maaf, saya ada gangguan ini. Lowbat di sebelah, jadi putus hubungan. Oke. Iya. Ya. Pak Kajur barangkali saya ulangi, tadi sudah kasih ke Ya. Pak Warja, tapi tadi kan bertalian dengan asrama Pak. Dia ada Ya. kejelasan. Asrama kan dibayar itu 50%. Saya Ya. katakan asrama kan ada dua Pak. Ya. As dan Rama kan. Nah, yang satu bertalian dengan rumah, satu bertalian dengan makan. Iya kan? Nah sekarang kejelasannya itu, yang mereka mau bayar rumahnya, atau makannya, atau keseluruhannya. Jadi itu supaya ada kejelasan di kata asrama. Karena asrama bisa terbalik jadi asmara. Nah asmara yang bahaya. Bisa terbalik. Jadi barangkali kejelasan. Karena kebetulan katanya tadi Bu Agnes, saya juga tidak sempat belum monitor dia seperti apa. Ada banyak orang tua yang ikut pada kesempatan ini, sehingga diharapkan sebelum barang Bapak kasih penjelasan, orang tua harus memberikan komentar. Karena umumnya mahasiswa kita belum bekerja. Sumbernya dari orang tua. Diharapkan orang tua memberikan komentar atau berupa tanggapan atau apa, supaya ketika mereka mau bayar, mereka tahu 50% itu apa. Karena kalau mereka bayar 50% tidak jelas, ada yang bingung gimana itu ya. Barangkali seperti itu Pak, bisa tangkap apa yang saya maksudkan Pak. Kejelasan saja Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, ya, baik Pak Agus. Jadi saya kira untuk asrama sendiri itu kan sebenarnya mahasiswa sudah tahu semua merupakan satu paket. Nah, April sampai Juni itu yang dicicil, ya, yang dicicil, yang 50% April sampai Juni ya. Kemudian bisa dicicil, sisanya dari bawah itu sampai Oktober bisa. Nah, itu satu paket. Ketika ada di asrama, maka sampai Juni kita lihat. Tapi uang makannya saya kira itu sudah disampaikan kan kemarin sebelumnya. Ya, dan itu saya kira masih semua tahu, orang tua juga sudah tahu terkait dengan pembayaran asrama itu yang diberikan sampai sekarang tagihan itu yang seharusnya 100% diambil tinggal 50%. Ya, saya kira itu kan kalau misalnya dia tidak tinggal di dalam, ya saya kira ini sudah disampaikan tidak tinggal lagi, maka karena
30 Juni ya, teman-teman yang tinggal di asrama sampai 30 Juni itu masih terdaftar di asrama, sehingga diambillah kebijakan untuk minta izin kepada mahasiswa yang jauh untuk memindahkan seluruh barang-barang yang ada di asrama untuk dipindahkan ke lokasi yang tanpa bayar, yaitu ditangani oleh kalau tidak salah Pak Stem. Seperti itu. Sehingga pada bulan Juli tidak ada lagi tagihan dari yang pemilik asrama. Jadi sehingga dan pembayaran dari April ya, saya ulangi, dari April sampai Juni itu dibayar 50%. Tagihannya saya kira sudah sampai ke mahasiswa semua, dan pembayarannya bisa dicicil dengan catatan mengisi form ya, mengisi form yang ada yang nanti akan di-share oleh Ibu Ketut kepada mahasiswa bagi yang menyicil. Tetapi kalau yang membayar langsung semua tidak perlu isi form itu, karena isi form itu adalah penyataan dan jumlah cicilan yang akan nanti dibayar bulannya sebagai catatan nanti atau sebagai pegangan untuk registrasi ya. Saya kira itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan ya. Oh iya, Silakan kalau misalnya ada yang dari mahasiswa. Ya, kalau sudah tidak ada, saya kira jelas ya. Kalau sudah tidak ada orang tua atau dari mahasiswa yang bertanya, rekan-rekan mahasiswa sudah tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dipersiapkan untuk kuliah ini. Tentunya semua kegiatan sistem daring dan komunikasi, ya, komunikasi dilakukan dalam bentuk grup. Mohon kepada mahasiswa juga untuk aktif menghubungi dosen PA. Ya, sekali lagi untuk mahasiswa jangan segan-segan atau jangan sungkan untuk menghubungi orang tua Anda di kampus, yaitu dosen PA, sehingga ada koordinasi antara dosen PA dan mahasiswa dalam hal keluar dari masalah atau mencari solusi ketika ada kesulitan dalam proses perkuliahan, ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Agus sebelumnya bahwa banyak yang semester pendek sehingga pendek sekali, ya. Dan mohon untuk koordinasi, jangan sampai mengambil kuliah semester 3 tetapi di semester 1 banyak yang tertinggal. Kalau anak PA saya itu sudah melapor bahwa mata kuliah untuk diambil semester 3, untuk semester 3 diambil adalah semua mata kuliah di semester 1. Nah, seperti itu yang diharapkan. Ya. Kalau sudah tidak ada masukan lagi atau tambahan dari Bapak Ibu atau dari mahasiswa atau orang tua mahasiswa, saya kira pertemuan ini cukup, dan masih ada 3 ya Ibu Pak Juna ya, atau masih ada 2 ya? Ya, 2 yaitu untuk tingkat, masih ada 3. Tingkat 2. Sehingga memudahkan untuk untuk mempersingkat waktu, paketnya tidak terlalu banyak. Ya, ada pertanyaan? Oke, dari terima mahasiswa? kasih. Ada tambahan? Ya, Pak Warja, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bunga. Yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ini untuk semester ganjil ini, semester 5 dengan semester 7, untuk tertibnya administrasi akademik, cara pengisian KRS-nya. Jadi kalau ada nilai D, bisa dikontrak. Saya ulangi lagi, kecuali nilai E. Kalau nilai E harus tatap muka lagi. Nah, itu konsultasi dengan dosennya. Nilainya apa? Nanti dosennya kan bertanya, tidak lulusnya itu apa? Praktek atau teorinya? Supaya jelas. Jadi dikontrak. Kalau nilai D, nilai E juga boleh dikontrak, tapi tidak boleh waktunya tabrakan kalau mau diambil tatap muka. Itu yang perlu diperhatikan.
untuk semester 5 mungkin semester 3-nya, semester 1, apa yang mau dikontrak, kemudian semester 7 juga, semester 5, 3 dengan 1. Jadi tidak numpuk, tapi masukan dari Pak Agus tidak numpuk pada semester pendek nanti. Jadi harapan dosen itu semester pendek itu dikurangi, tidak ada malah. Jadi mahasiswa harus proaktif dengan dosennya, dikontrak di KRS. Kalau saya ulangi lagi, kalau hanya nilai D, dikontrak saja di KRS, tapi konsultasi dengan dosennya. Bahwa saya Pak nilai D bagaimana? Saya tidak lulus praktek atau teorinya. Supaya nanti dosen menyarankan, oh saudara nanti begini, begini, begini. Jadi itu. Jadi untuk pengisian KRS itu betul-betul harus konsultasi dengan PA. Kadang-kadang PA tidak tahu menahu apa yang belum lulus, mana yang dikontrak, dengan catatan pengisian KRS itu ya harus dengan dilunasi administrasi bukti pembayarannya. Itu persyaratannya. Mungkin itu Pak Kajur, saran dari saya. Ya. Terima kasih penjelasannya dari Pak Suwarja. Jadi benar sekali disampaikan Pak Suwarja. Jadi jangan pasif, jangan mentang-mentang kita di rumah kemudian pasif ya. Jadi manfaatkan semua fasilitas dan waktu yang ada untuk berkonsultasi. Berkonsultasi bidang kemahasiswaan, tanyakan ke bagian kemahasiswaan, berkonsultasi dengan masalah mata kuliah, silakan PA. Jadi nanti akan ada grup PA. Ya. Semua mahasiswa semua dosen akan membuat grup PA. Kalau saya ada grup PA saya, mungkin dosen lain juga sudah ada, mungkin masih ada yang belum, akan dibuat grup PA. Jadi nanti di HP-nya nanti itu grup akan bertambah. Nanti akan dibuat grup PA, grup kelas, grup mata kuliah, itu akan ada. Nah, setelah ada jadwal mata pelajaran, maka grup itu akan sangat membantu. Ya, mengingatkan dari teman-teman, mengingatkan jadwal bahwa kita akan kuliah dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Ya, kalau tidak ada lagi, ya, waktu kita masih ada 5 menit. Kalau tidak ada lagi, kita akan pindah. Masih ada satu pertemuan untuk kelas ini, pertemuan ke-5 ya untuk pagi ini. Ini ke-5 untuk pagi ini. Nanti yang ke-6 untuk mahasiswa D3 tingkat akhir yang proses KTI dan D4 tingkat akhir yang proses skripsi. Dari mahasiswa tidak ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Nurain. Bapak, kalau misalnya terang so bayar SPP itu kon DP slip pembayaran mau diantar langsung ke kampus atau dengan pengurusan KRS bagaimana Bapak? Ya langsung di-share saja ke bagian akademik di Ibu Nina. Tidak harus antar langsung. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi ini pertanyaan bagus supaya jadi ini Anda harus punya bukti dan itu bukti untuk yang digunakan untuk registrasi dan tetap disimpan, ya, tetap disimpan karena suatu waktu yang aslinya itu akan diminta untuk verifikasi di kampus, ya. Mohon semua dokumen disimpan dengan baik karena yang dikirimkan soft filenya, ya. Setelah itu ada mungkin difoto atau di scan kemudian dikirim soft filenya ke bagian akademik. Ya, karena itu juga akan di cross check ke kantor pusat dulu untuk membuktikan bahwa apakah betul atau ada kesalahan data. Jadi perlu untuk proses registrasinya prosedurnya akan di-share oleh Ibu Ketut. Ada tadi sudah sempat dimunculkan tapi nanti di-share supaya lebih gampang nanti dipelajari baik-baik. Kemudian buktinya harus di-share ke akademik untuk membuktikan bahwa kontrak mata kuliah harus sepengetahuan PA dan jangan sembunyi-sembunyi, jangan mengharapkan semester antara itu karena terpaksa dan itu mahal, bayarnya mahal. Tapi bukan berarti semester antara itu setelah dibayar sudah mentang-mentang bayar kemudian sudah dipastikan lulus, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga lulus. Jadi kalau masih memungkinkan
lakukan kontrak seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Roko tadi dan juga seperti diulangi lagi oleh Pak Suwarja bahwa lakukan kontrak bawah dulu, jangan ngambil ke atas sementara di mata kuliah yang di bawah diharapkan untuk semester pendek atau semester. Ya, saya kira itu. Mohon sekali lagi penegasannya bahwa untuk kuliah depan, semester depan tidak ada lagi istilah masalah jaringan. Ya, harus siap, semua sudah harus siap. Ya. Baik di rumah masing-masing atau di mana sih, tetap siap. Ya, ada yang mohon izin Pak. Ya, silakan Ibu Nina. Untuk tadi masalah slip pembayaran, biasanya sih pertama di Ibu Ketut dulu Pak, nanti baru konfirmasi lagi ke Nina untuk pengurusan KRS. Oke, baik. Ya, nanti tinggal koordinasi Bu Nina dengan Ibu Ketut dan juga kantor pusat ya. Oke. Nanti Ibu Dewi ya. Ibu Dewi di bagian akademik bersama Ibu Nina. Kalau tidak ada lagi, waktu kita tinggal 1 menit. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Manfaatkan daring ini untuk berkomunikasi dengan teman, dengan dosen, dengan PA, dan dengan bagian akademik berkaitan dengan mata kuliah sehingga proses perkuliahan nanti tidak ada hambatan. Demikian atas kehadirannya di layar laptop saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak.